Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Nah, kali ini sahabat kita Kak Kaira akan bercerita dengan judul cerita Anak di Bawah Jembatan. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Kak Kaira. Terima kasih Kak Juli. Halo teman-teman semuanya. Hari ini Kak Kaira akan bercerita tentang Anak di Bawah Jembatan. Cerita ini Kak Kaira baca dari buku yang berjudul 20 Cerita Kak Awam yang ditulis oleh Awam Prakoso. Nah, begini ceritanya. Dua kakak beradik, Danang dan Genta, suka bermain bersama. Tapi mereka sering bertengkar karena urusan sepele. Suatu hari, Genta mematahkan pensil kesayangan kakaknya. Danang marah dan kesal. Ia hampir memukul adiknya itu. Untung, ibu segera memisahkan mereka. Adik nakal, Bu. Adik nakal. Rengek Danang. Pensil itu kan masih baru. Nanti aku pakai pensil apa dong? Tangis Danang semakin kencang. Dengan sabar, ibu menasihatinya. Adikmu masih kecil, Danang, kata ibu. Belum tahu mana yang benar dan salah. Tugas kamu sebagai kakak untuk memberitahunya. Tidak mau. Danang marah. Adik suka begitu. Lebih baik adik dibuang saja. Ibu mengusap dada. Tidak tahu lagi bagaimana mendiamkan Danang. Untung saja ayah segera datang. Bagaimana kalau kita ke toko buku? Bujuk ayah. Kita beli pensil baru, mau ya? Danang menatap wajah ayahnya. Beneran? Tentu saja. Yuk berangkat. Tangisan Danang mereda. Dia menurut dan segera membonceng di atas sepeda ayahnya. Sepanjang jalan, ayah bernyanyi dan bersiul. Sesekali menggoda Danang yang masih menangis sesegukan. Sampai di pinggir jembatan, tiba-tiba ayah menghentikan sepedanya. Kenapa berhenti? Tanya Danang. Tokonya kan masih jauh. Sebentar ya nak, jawab ayah. Lalu menunjuk ke bawah jembatan. Coba lihat anak yang duduk di bawah jembatan itu. Danang mengikuti arah telunjuk ayahnya. Nampak seorang anak duduk sendirian di atas batu. Bajunya compang-camping. Ayah kenal anak itu? Tanya Danang. Ayah tersenyum, lalu turun dari sepeda dan mengajak Danang duduk di tepi jembatan. Kasihan sekali ya anak itu, kata ayah. Di mana rumahnya ya? Kenapa dia sendirian? Kenapa tidak tinggal bersama ayah dan ibunya? Danang terus bertanya. Ayah menarik napas, lalu dengan lembut mulai bercerita. Mungkin dulunya anak itu dibuang oleh orang tuanya. Atau anak itu pergi tidak pamit, lalu menjalani hari-harinya di jalanan. Kasihan sekali, ujar Danang sedih. Aku tidak mau seperti itu. Bagaimana kalau itu terjadi pada adik? Tanya ayah. Kalau adik kita buang, mungkin nasibnya akan sama seperti anak itu. Tiba-tiba Danang memeluk ayah. Jangan ayah, tidak, jangan buang adik. Nanti adik bisa jadi gelandangan. Loh, bukannya tadi Danang yang mau membuang adik? Danang menyesal memperlakukan adiknya seperti tadi di rumah. Ia takut kehilangan adiknya. Aku sudah memaafkan adik ya. Aku sayang sama adik. Baiklah kalau begitu, kata ayah sambil mengelus rambut Danang dan mengusap air matanya.
Mari lanjut ke toko buku. Kita beli 2 pensil, 1 untukmu dan 1 lagi untuk adikmu. Aku akan mengajari adik menggambar dan menulis, kata Danang. Itu bagus, ayah bangga padamu nak. Sekembalinya dari toko buku, Danang langsung menemui adiknya. Ia memberikan pensil baru itu kepada Genta, lalu mengajarinya membuat garis dan lingkaran. Aku tidak akan mematahkan pensil lagi, kata Genta senang. Danang tersenyum lega. Dia ingat waktu masih kecil, dia juga sangat ceroboh dan sering merusak barang-barang di rumah. Sejak saat itu, Danang sadar bahwa sebenarnya dia sangat menyayangi adiknya. Nah teman-teman, pesan dari cerita ini adalah ketika menghadapi masalah, manusia harus banyak bersabar. Jangan sampai masalah kecil berubah menjadi besar hanya karena terlalu cepat marah. Itu saja cerita dari Kak Kaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi cerita dari sahabat kita Kak Kaira. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Apa pesan-pesan dari cerita yang dibawakan oleh Kak Kaira tadi? Yang tahu bisa langsung tuliskan jawaban kalian ke kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.